Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, kids. Morning, Miss. Miss, How are you today? I'm And you? I'm fine. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu absen terlebih dahulu ya. Andriana Yuniar, Hadir, Miss. Nida Nur Aryani, hadir, Miss. Silvana Febrianti. Present, Miss. Alhamdulillah, hadir semua ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar pada tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan, pembelajaran pertama. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini, yang pertama, agar siswa mampu menguraikan pendapat pribadi tentang isi bacaan dalam bentuk poster. Yang kedua, agar siswa dapat menjelaskan cara melestarikan sumber daya alam. Dan yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan pekerjaan. Pay attention to the picture that is present. Coba perhatikan gambar apa yang Ibu sajikan di layar. Perkebunan. That's right, betul sekali. There is a picture of a tea garden. Ini adalah gambar kebun teh. Nah, tea garden used to grow in the highlands. Nah, kebun teh biasa tumbuh di dataran tinggi. Types of plants that live in the highlands, for example, tea, coffee, and rubber. Nah, jenis tumbuhan yang hidup di dataran tinggi, contohnya teh, kopi, dan karet. Jenis pekerjaannya petani. Types of plants that live in the lowlands, for example, bananas, coconuts, rice, and corn. Jenis tumbuhan yang hidup di dataran rendah, contohnya pisang, kelapa, padi, dan jagung. Jenis pekerjaannya peternak. Types of plants that grow on the beach, for example, mangrove. Jenis tumbuhan yang tumbuh di pantai, contohnya bakau. Coba, Nida Nur Aryani, diulang jenis tumbuhan yang hidup di dataran rendah. Tadi ada apa contohnya? Ada banana, coconut, rice, and corn. And born. That's right. Untuk Nida Nur Aryani. Thank you, Miss. Selanjutnya. Every plant we consume must be preserved, as well as the land they cultivate. Plants and soil are natural resources that we must protect their existence. Excessive use will harm use. Nah, setiap tanaman yang kita konsumsi itu harus dijaga kelestariannya. Begitu juga tanah yang kita tanami. Tanaman dan tanah adalah sumber daya alam yang harus kita jaga keberadaannya. Penggunaan yang berlebihan akan dapat merugikan kita.
efforts to maintain the balance of nature and the preservation of natural resources. Usaha menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Coba Silvana Febrianti dibaca usaha menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Ada 8 usaha. Yang pertama, melakukan reboisasi atau penghijauan. Reforestation or greening. Yang kedua, tidak meninggalkan api saat meninggalkan hutan. Do not leave the fire while leaving the forest. Nah, yang ketiga, penghijauan daerah aliran sungai. Greening of waterways. Yang keempat, penggunaan BBM yang bijak. Wise use of fuel. Yang kelima, mendaur ulang sampah organik dan anorganik. Recycling organic and inorganic waste. Yang keenam, menghindari teknik ladang berpindah. Avoiding moving field technique. Yang ketujuh, mencegah terjadinya pencemaran air. Prevent water pollution. Yang kedelapan, menanam pohon sebanyak-banyaknya. Plant as many trees as you can. Oke, thank you Silvana Febrianti. Sudah, Miss. Oke, Miss. Nah, jadi usaha dalam menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam itu ada 8. Yang pertama tadi, melakukan reboisasi atau penghijauan. Kemudian, tidak meninggalkan api saat berada di hutan. Saat sedang berada di hutan dan kita tidak boleh meninggalkan api. Kemudian yang ketiga, penghijauan daerah aliran sungai. Yang keempat, penggunaan BBM yang bijak. Kemudian, mendaur ulang sampah organik dan anorganik. Menghindari teknik ladang berpindah. Yang ketujuh, mencegah terjadinya pencemaran air. Dan yang terakhir, menanam pohon sebanyak-banyaknya. Oke, pay attention to the picture that has been present. Coba perhatikan gambar apa yang ada di layar. Ada yang tahu? Perkebunan teh. Iya, that's right. Nah, here are 4 pictures about the process of processing tea into drink. Nah, gambar yang ada di layar itu adalah gambar tentang proses pengolahan teh menjadi minuman. To process tea into a drink, many types of work are involved. There are tea plants, tea pickers, tea leaf grinders, soon tea pickers. Nah, untuk mengolah teh menjadi minuman, banyak sekali jenis pekerjaan yang terlibat. Ada penanam teh, kemudian pemetik teh, kemudian giling daun teh, dan pengemas teh. Nah, gambar yang pertama itu adalah gambar perkebunan teh. Yang kedua, gambar petani, jenis pekerjaannya petani yang sedang memetik daun teh. Kemudian gambar yang ketiga, gambar pekerjaan yang sedang mengolah daun teh. Dan yang ketiga, pengemasan teh atau tea packaging. Nah, what do you know about the type of work around you? Well, write it the Venn diagram. A Venn diagram that contains 2 types of work. The area they work, what is done, the result obtained, the impact of their own work on society and workers.
Nah, apa yang kamu ketahui tentang jenis pekerjaan di sekitarmu? Nah, kita akan menuliskan dalam diagram Venn. Diagram Venn yang memuat dua jenis pekerjaan, daerah mereka bekerja, apa yang dikerjakan, hasil yang diperoleh, dampak dari pekerjaan mereka bagi masyarakat dan pekerja. Nah, di sini ada contoh diagram Venn. Ada diagram Venn nelayan tradisional dan nelayan modern. Nah, nelayan tradisional pergi melaut malam hari, go to sea at night. Sedangkan nelayan modern pergi melaut kapan saja, go to sea anytime. Nelayan tradisional menggunakan sampan, using the ano. Sedangkan nelayan modern menggunakan kapal, use the ship. Nelayan tradisional tidak bisa melaut jauh, can go to sea. Sedangkan nelayan modern bisa berlayar ke laut lepas, can sail to the high seas. Nelayan tradisional tidak mengeradar, not grading. Sedangkan nelayan modern menggunakan radar, using radar. Nelayan tradisional tidak membutuhkan bahan bakar, no fuel needed. Sedangkan nelayan modern membutuhkan bahan bakar, need fuel. Nah, persamaan dari kedua nelayan ini yaitu sama-sama menangkap ikan dan menggunakan jaring. Kemudian, how plants are very big role in our life. A comfortable life is created by the presence of various plants that protect the environment around us. Betapa tumbuhan sangat besar perannya dalam kehidupan kita. Kehidupan yang nyaman tercipta dengan adanya berbagai tumbuhan, menjaga lingkungan di sekitar kita. Besides being useful for humans, plants are also beneficial for animal life. One example is mangrove. Nah, selain bermanfaat untuk manusia, tumbuhan juga bermanfaat bagi kehidupan binatang. Salah satunya adalah tanaman bakau. Nah, ini adalah gambar tanaman bakau. Nah, ada 6 manfaat tanaman bakau. Coba Andriana Yuniar dibaca 6 manfaat tanaman bakau. Benefits of mangrove plants. Baik, Miss. Yang pertama, protecting the beach from erosion and abrasion. Yang kedua, resisting the spike of the squalor seawater. Yang ketiga, sea strip of polluting substances and industrial waste. Yang keempat, create clean and fresh coastal air. Yang kelima, being a natural habitat for various terrestrial and marine and biota. Yang keenam, reduce the impact of disaster due to ocean waves such as storm and tidal waves. Oke, thank you Andriana Yuniar. Nah, teman kalian tadi sudah membaca manfaat tanaman bakau menggunakan bahasa Inggris. Nah, sekarang Ibu akan menyampaikan menggunakan bahasa Indonesia. Manfaat tanaman bakau yang pertama adalah melindungi pantai dari erosi. Dan yang kedua, menahan rembesan air laut ke darat. Yang ketiga, sebagai perangkap zat-zat pencemar dan limbah industri.
Yang keempat, menciptakan udara pesisir yang bersih dan segar. Dan yang kelima, menjadi habitat alami berbagai biota darat dan laut. Dan yang terakhir, mengurangi dampak bencana akibat gelombang laut seperti badai dan gelombang pasang. Oke kids, today lesson is over. Nah, baik, pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Let's conclude today's lesson together. Mari kita simpulkan bersama-sama pembelajaran kita pada hari ini. Nah, kita sudah belajar apa tadi? Yang pertama, Tumbuhan yang ada di dataran tinggi dan dataran rendah. oke. Yang lain? Perkebunan teh. Ya, kemudian ada usaha dalam menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Kemudian yang terakhir ini tadi, manfaat tanaman bakau bagi hewan. Kemudian cara membuat diagram Venn yang membedakan berbagai jenis pekerjaan seperti nelayan tradisional Antara dan nelayan tradisional dan nelayan modern. Oke, thank you Silvana. Nah, there are many types of work around you. Nah, terdapat banyak sekali jenis pekerjaan di sekitar kita kan. Nah, we need to protect our environment. Kita perlu menjaga kelestarian lingkungan kita. Nah, well before close today, listen we pray first. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kita bertemu pada pertemuan selanjutnya. Silakan dipelajari pembelajaran kedua ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Thank you. Next time, Miss. Thank you. Thank you, Miss.